warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan. Wabil khusus yang paling terutama Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, sholat subuh berjamaah dan nikmat menuntut ilmu agama yang tentunya ini merupakan kenikmatan yang paling berharga, yang paling patut kita syukuri. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ibadah ini dan juga menuntut ilmu agama ini Allah sampaikan terus hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti menghadap Allah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa teristiqomah negeri sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan kita hari kiamat bisa mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul di surganya Allah bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas tentang jihad ya, mana jihad, ya syarat-syarat jihad, modal jihad. Nah sekarang kita masuk dalam konteks Ramadan. Ya ini pas sekali hari ini adalah 1 Rajab, ya bulan Rajab sudah mulai masuk hari ini. Nah sebagaimana saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa Nabi Muhammad itu kalau masuk Rajab mulai berdoa, ya berdoanya nggak apa-apa, tiap hari pun nggak apa-apa udah selama bulan Rajab, doa terus, ya. Jadi walaupun sebagian ulama menilai hadis ini lemah, tapi sebagian lagi mengatakan hadis ini nggak ada masalah dibaca, ya, karena namanya juga doa, ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi kita berdoa, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan juga berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itu maksudnya supaya kita sudah mulai Ramadan ini, sudah mulai Rajab ini, udah hawa-hawa Ramadan harus sudah masuk dalam bawah sadar kita. Oh Ramadan udah dekat, oh Ramadan tinggal 2 bulan lagi. Nah, gitu. Jadi supaya dengan adanya hawa-hawa Ramadan yang kita mulai sadar, itu kita akan mulai mempersiapkan diri. Dimana hari ini kita masuk pada persiapan. Ya, apa aja kita persiapkan terutama tentang ilmu. Kita bahas lagi, ulang kaji lagi tentang Ramadan. Ya, sehingga begitu nanti masuk Ramadan kita betul-betul siap. Jangan sampai Ramadan datang kita nggak siap, lenggang kangkung istilahnya. Kalau nggak siap, ya nanti Ramadan akan tinggal Ramadan aja. Ya, orang sholat kita sholat, orang puasa kita puasa, orang tarawih kita tarawih, ikut-ikutan aja. Nggak punya planning, nggak punya strategi, nggak punya target, gitu loh. Ya, akhirnya begitu masuk Ramadan, ya blank. Itu pasti umur Ramadannya nggak lama. Itu yang fakta yang terjadi. Pasti hari pertama masjid penuh, malam pertama masjid penuh. Nggak sampai malam di tengah lah, malam kedua udah pasti ada yang hilang itu. Udah pasti ada yang hilang. Ya, jadi gitu, 1-2 orang. Minggu pertama sudah mulai hilang sebagian, minggu kedua hilang separuh, minggu ketiga udah hilang 70-80%. Minggu terakhir itu pasti yang tinggal yang biasa aja. Nah ini kalau seperti inilah Ramadannya, istilah kita ya Ramadannya nggak sukses. Yang saya bilang dulu pernah ada istilah saya nanti itu istilahnya apa? Husnul khotimah Ramadan, su'ul khotimah Ramadan.
Jadi ada istilah husnul khatimah Ramadan. Selama ini kan kita memahami husnul khatimah itu dalam konteks umur, ya, dalam konteks hidup. Ya, kalau matinya ya mati ibadah, mati taat, mati dalam keadaan iman, itu kita katakan mati husnul khatimah. Tapi kalau sebaliknya mati sedang maksiat, mati bergelimang dosa, mati sedang ingat dunia, mati sedang berkecamuk dengan segala macam dosa dan dunia, ya akhirnya matinya suul khatimah. Nah, kalau Ramadan, nah juga istilah kita begitu. Kalau Ramadannya di akhir-akhir Ramadannya justru melempem, justru turun, dan ini mayoritas kayak gini. Karena begitu Ramadan udah mau berakhir, yang sibuk itu bukan amal soleh, yang sibuk itu adalah nyiapin Lebaran, nyiapin hari raya, kue-kuenya lah, ya ngecat rumah lah, belanja baju baru, ya, apa baru semua serba baru lah pengen kita. Ya, ada yang mudik lah. Jadi justru akhirnya tidak maksimal justru di ujung, malah melempem. Nah, kalau gini kita anggapnya suul khatimah Ramadan. Karena Ramadan tuh nanti bukan hanya Ramadan, ini dalam Islam tuh gitu Pak, yang dilihat tuh ujung. Nggak apa-apa lah Ramadan yang mungkin di awal-awal banyak kurangnya, nggak apa-apa, sibuk masih dunianya Pak Edi, nggak apa-apa itu. Tapi begitu mulai 10 hari terakhir, nah itu harus sudah full speed. Harus sudah kita tinggalkan semua itu. Ya, jadi gitu. Jadi justru di 10 hari terakhir itulah yang harusnya, nah itulah babak final istilah kita. Kalau kita kan enggak, di babak final itu ya babak belur semuanya. Nggak nyampe di final. Ya, sibuk dengan segala macam urusan dunia. Padahal sudah waktu tinggal dikit lagi. Tapi Ustadz kan silaturahim itu berpahala, Kak. Betul, nggak salah. Cuman silaturahim itu amal yang bisa kita tangguhkan. Amal yang bisa kita pending. Amal yang tidak terikat pada waktu. Ya cuman terikat waktunya, waktu libur kerja aja gitu kan. Tapi susah tidak terlalu. Tapi kalau yang namanya Lailatul Qadar, ibadah maksimal, itu waktunya terbatas di 10 hari. Harusnya di situ kita push. Makanya harus punya bekal yang model gini. Harus ada strategi, ada planning, ada target. Ya, istilah saya gitu, ya, ada persiapannya, nanti di samping persiapan itu kita harus punya target, punya planning, apa aja nanti yang mau dikerjakan, punya strategi. Gimana strateginya biar maksimal Ramadan kali ini? Nah, jadi itu. Nah, masuk kita pada kaji kita. Jadi, hari ini kita masuk kepada persiapan pertama Ramadan. Apa aja sih yang mesti kita siapin? Ini kita mengulang kaji aja ini. Ya, mungkin banyak yang lupa, mungkin banyak yang nggak teringat. Ya, jadi gitu. Butuh persiapan. Nah, ketika ada persiapan, nanti juga di sini di awalnya kita udah mulai planning juga. Apa planningnya? Apa targetnya? Apa bagaimana strateginya? Biar Ramadan ini menjadi spesial. Ya. Termasuk nanti strategi bagaimana biar bisa itikaf. Gimana strateginya? Kira-kira begitu. Bagaimana biar strategi amal itu bisa maksimal? Bagaimana strategi biar hawa nafsu mudah dikendalikan? Itu ada strategi-strategi yang mesti kita siapkan. Supaya begitu Ramadan datang kita ngerti mau ngapain gitu loh. Kalau kita Ramadan datang nggak ngerti mau ngapain, ya sudah nanti amalnya itu akan sebentar aja nanti. Begitu Ramadan hari pertama, kedua mungkin agak lumayan semangatnya, mulai hari ketiga mulai melempem lagi, back to basic aja. Ya, jadi gitu. Nah, jadi hari ini kita masuk persiapan. Nah, bagaimana kita persiapan? Nah, persiapan yang pertama, ya tentu saja ini yang sudah saya katakan, persiapan ilmu. Nah, ini mengulang kaji lagi. Makanya mengapa sekarang kita mengulang kaji lagi tentang Ramadan, tentang puasa, karena ilmu itu yang paling dasar. Siap-siap lagi. Kalau sekarang kan lebih mudah persiapan ilmu Ramadan, ya tinggal dibuka aja di YouTube itu. YouTube buka misalnya Ramadan, puasa, bagaimana supaya Ramadan baik, maksimal.
Udah tinggal mudah banget, pilih ustadz mana yang kalian mau, yang kita mau, ada di situ semua. Mana ustadz yang kita suka misalnya, udah ini, oh ya ustadz apa kayak gitu, saya nggak perlu sebut nama, ya banyak udah di YouTube itu, tinggal pilih tentang Ramadannya banyak materinya, ustadznya pun banyak, buka lagi, biar kita paham betul di Ramadan datang. Kita tahu betul ilmunya, apa yang mesti dimaksimalkan, apa yang mesti dikerjakan. Nah, jadi persiapan bersama, persiapan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Kan saya bilang dulu juga, kan jihad juga gitu. Yang namanya jihad tuh disebut jihad, yang namanya sungguh-sungguh itu ya cari ilmu. Nah jadi gitu, ya nggak perlu lagi banyak baca buku. Baca buku kan, sekarang buku kalau udah hampir banyak orang nggak pakai lagi sekarang buku, Pak. Lihat perustakaan yang ada buku tuh gak disentuh orang semua lagi sekarang. Udah semua ada dalam satu genggaman. Apakah e-book lah namanya, apakah lain namanya Google, apa namanya ChatGPT. Nah, itu juga bisa dipakai. Bagaimana cara Ramadan saya bisa maksimal? Keluar tuh. Nah, itu deh. Nah, contoh ya kita buka ya nih ChatGPT. Nah, ini ChatGPT ini sekarang ternyata bagus sekali nih. Banyak informasi Islam tuh akhirnya bisa, walaupun tidak 100%, tapi lumayan infonya bagus. Banyak orang masuk Islam tuh gara-gara ChatGPT. Kalau di apa namanya? Di YouTube yang terkenal misalnya Lily J. Nah, misalnya. Terkenal itu sampai berapa banyak dia mengislamkan banyak orang akhirnya. Itu gara-gara ChatGPT. Ya. Oh, ini kita yang gratis ya. Yang gratis rupanya agak susah dia. Nggak jadilah. Oke, rupanya kalau yang gratis itu nggak bisa pakai suara ya. Tekan suara nggak bisa deh. Ya, bagaimana biar puasa Ramadan saya lebih baik? Track kita tekan. Wah, persiapan sebelum Ramadan. Wah, ini baca. Wah, ada langsung. 1, luruskan niat. Ada, udah gampang sekarang ilmu saya. Luruskan niat. Puasa bukan sekedar menahan lapar, tapi ibadah untuk meraih takwa. Ada di sini. Agar kamu bertakwa. Lihat surat Al-Baqarah 183. 2, bekal ilmu. Pahami rukun, syarat, dan pembatal puasa. Ini saya tinggal baca aja lah udah nih. Nah, ada sekarang, tinggal itu, ya nggak perlu lagi sekarang buka-buka cari kitab apa gitu ya. Ya kalau mau cari kitab, kalau mau jadi ustadz ya harus buka kitab. Tinggal kita kan 3, udah apa lagi? Ya, 3 persiapannya, taubat dan bersihkan hati. At least lumayan lah untuk nambah-nambah ilmu. Ya, perbaiki hubungan antar dengan Allah dan sesama. Ketiga, saling memaafkan. Nah, terus sekarang bab yang kedua. Bagaimana caranya supaya Ramadan berkualitas? Ayo semua di sini, Pak. Jadi tinggal cari semua, tinggal. Mau lebih spesifik, apalagi? Kok susah kali menahan hawa nafsu? Kok susah kali menahan hawa nafsu? Nah, kita tekan lagi. Apa lagi nih? Ini silakan gunakan, gratis kok, ini nggak bayar Pak, Bu. Loh kok susah dia, kalau gratis mah agak susah ya, ditekan nggak masuk-masuk dia. Gratis pula ini. Namanya juga ustadz gitu, gaptek juga rupanya. Berapa bayar ini Pak, tiap bulan? Ada yang pakai nggak? Nah tak mau dia, udahlah, biar aja lah. Marah dia, gratis kau agak lambat katanya. Nah jadi gitu. Jadi persiapannya ya persiapan ilmu. Hal-hal yang berkaitan semua tentang puasa, mari kita belajar lagi. Hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang mungkin membatalkan tentang fikih. Saya nanti tentang fikih saya nggak banyak bahas. Karena fikih saya anggap sudah selesai. Kita harus naik kaji tentang hakikat. Nah itu nanti.
Kalau hakikat payah kita nyari di sini, hampir jarang, ya. Nah, hakikat itu sudah level tinggi. Kalau fikih banyak banget. Ya, jangan lagi ada pertanyaan, Ustadz, kalau lagi puasa, kalau korek kuping gimana? Nah, ya, jangan lagi nanya gitu. Udah lewat lah. Masalah-masalah fikih itu sudah lewat. Hal yang membatalkan, hal-hal yang bisa mengurangi. Secara fikih sudah kita anggap selesai. Nah, sekarang justru kita bagaimana ilmu supaya Ramadan itu lebih berkualitas, pada kualitasnya sekarang. Nah, di sini kita masuk pada kualitas. Bagaimana Ramadan kita lebih berkualitas? Ya. Karena kan ingat dulu ya, kaji saya yang dulu, kaji-kaji kita yang dulu, ya amal itu kan akan diterima itu bagus tidaknya kan tergantung 3. Ingat nggak kaji yang dulu? 1, niat yang ikhlas. Jadi amal kalau niatnya ikhlas akan diterima. Tapi niat aja nggak cukup. Yang kedua, sesuai sesuai dalil, ada dalilnya. Kalau sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholat kalian seperti aku sholat. Juga amal-amal yang lain. Nah, yang ketiga, berkualitas. Berkualitas itu artinya apa? Dalamnya pun harus bagus ibadah itu. Istilah kita hatinya. Di sini kita nanti banyak masuk kepada kualitas. Ramadannya mulai sekarang harus berkualitas. Bukan sekarang jumlah lagi. Jumlah udah lewat, kita anggap udah game lah. Bukan game, udah tamat lah, bukan game ya, udah tamat lah kajinya. Jadi kita harus sudah mulai masuk amal-amal atau Ramadan yang lebih berkualitas. Jadi Ramadan kita harus lebih berkualitas. Bagaimana amal-amal yang di dalamnya pun amal-amal yang berkualitas. Sholatnya, sholat yang berkualitas. Baca Qur'annya, baca Qur'an yang berkualitas. Puasanya, puasa yang berkualitas. Zikirnya, zikir yang berkualitas. Semua amal berkualitas. Harus begitu, baru naik level. Baru nanti tujuannya meraih takwa itu bisa kita raih. Dan dulu kan kita pernah belajar, kan? Takwa ujung dari Ramadan, ujung yang kita bahas sedikit nanti. Ujung Ramadan itu kan takwa. Takwa itu kan ada 2. Ada takwa amal, ada takwa hati. Yang susah itu takwa hati. Yang susah itu takwa hati. Kalau takwa amal banyak orang bisa. Rata-rata banyak orang takwa amal itu bisa. Tapi yang susah takwa hati. Nah, itu amal-amal yang berkualitas itu justru nanti poinnya letaknya di hati itu. Jadi Ramadan harus bisa membersihkan hati kita, bisa membersihkan jiwa kita. Jangan sampai Ramadan datang, ya karena tadi tidak berkualitas, ya mungkin secara fisik nampak amalnya naik gitu. Tapi secara kualitas ya mungkin nggak banyak kelihatan. Nah, jadi tema kita hari ini ya bagaimana kita mempersiapkan Ramadan yang lebih berkualitas. Jadi supaya Ramadan kita bisa lebih berkualitas, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu baru akan ada pengaruhnya nanti Ramadan itu. Karena itu sudah diwanti-wanti sama Nabi. Betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma lapar sama dahaga aja. Ramadan lewat, ya yang diingat cuma lapar sama dahaga aja. Bahkan ya gak usahkan gitu. Ada yang mengatakan, Ustaz, alhamdulillah Ramadan ini berkah, berat badan saya naik gitu. Ramadan berat badan naik, bingung kita. Ya, harusnya kan logikanya kan Ramadan itu berat badan kan turun kan, makannya kan dari 3 menjadi 2. Tapi ternyata yang 2 jadi kayak 4 porsinya kan gitu. Gimana enggak? Apalagi makannya di waktu malam, sedang aktivitas itu menurun, makan banyak, buka puasa, es buah, cendol, mie glosor, gorengan, itu baru babak pertama. Sholat maghrib, habis sholat maghrib baru mulai babak main course-nya kan gitu. Apa Bu? Mulai, apa tuh? Rendang lah, apalah, macam-macam lah.
Ya. Nah, jadi harusnya Ramadan itu ya makannya berkurang, menurun. Tapi kan faktanya kan tidak kan. Justru kalau kita lihat Ramadan itu tingkat konsumsi orang malah naik. Kan bingung, pengeluaran malah oke, kalau pengeluaran naik gara-gara banyak sedekah nggak apa-apa. Tapi kalau banyak naik gara-gara banyak makan, ini berarti Ramadannya tidak apa namanya, tidak berkualitas atau kurang berkualitas. Sayang. Oke, balik pada kita. Jadi apa judul besar kita ini? Ya, persiapan Ramadan ya yang lebih berkualitas. Nah, yang pertama saya kalian harus persiapan apa? Yang pertama persiapan ilmu. Ya. Jadi ilmu. Jadi ilmu tentang Ramadan. Jadi ilmu apa aja? Satu, tentang puasa itu sendiri. Itu harus. Ya. Hal-hal yang berkaitan puasa. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu, bagaimana meraih takwa. Oh, semua di situ, bungkus. Ya, tentang puasa. Kita bukan bicara fikih lagi. Fikih saya bilang udah lewat. Yang kedua, ya, ilmu tentang amal-amal yang di dalam puasa itu, dalam Ramadan, bukan puasa ya. Puasa itu menahan lapar dan dahaganya itu. Ini sekarang Ramadan, 1 bulannya. Amal-amal apa di dalam Ramadan itu? Ya kita belajar juga ilmunya. Bagaimana ilmu supaya dalam Ramadan itu semua amal di Ramadan itu ditambah tadi puasa yang di pertama, ya harus berkualitas. Apa aja di situ? Sholatlah yang berkualitas. Apalagi di situ? Baca Qur'annya, zikirnya, itikafnya harus itikaf yang berkualitas. Bagaimana itikaf yang berkualitas? Apalagi semua amal-amal di situ. Belajar lagi ilmunya. Sholat harus lebih khusyuk. Karena Ramadan ini kan bulan amal. Jadi harusnya Ramadan itu ibadah kita itu harus lebih syahdu. Karena apa? Setan nggak ada di situ. Setan diikat, harusnya lebih syahdu. Harusnya bisa gitu. Tapi kalau Ramadan nggak bisa, nah ini susah. Apalagi di luar Ramadan, setan nggak ada aja, setan diikat aja, amalnya nggak berkualitas, gimana di luar Ramadan. Nah, yang ketiga ini ilmu berkaitan hal-hal yang bisa merusak atau mengurangi. Lagi-lagi kita belajar juga apa? Bukan hanya sekedar yang membatalkan. Yang batal insya Allah kita semua tahu apa yang membatalkan. Kan yang membatalkan puasa kan cuma 3. 1, makan. 2, minum. 3, hubungan suami istri. Tapi yang berat itu kan hal-hal yang selain itu, yang mengurangi atau membatalkan pahala puasa. Ini yang banyak. Justru nanti ibu-ibu, sedikit saya spill, inti dari puasa itu bukan mengerjakan kebaikan. Tapi inti dari puasa itu meninggalkan keburukan. Namanya imsak. Beda. Jadi inti dari puasa itu justru bukan mengerjakan, tapi jangan mengerjakan justru. Meninggalkan. Itu justru inti puasa. Namanya imsak itu begitu, menahan. Jadi kalau ada istilahnya head to head, ya pilihan, ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, mana yang lebih didulukan? Mengerjakan yang baik atau meninggalkan yang buruk? Meninggalkan yang buruk. Nah jadi gitu. Jadi kalau ada orang Ramadan amal solehnya naik, tapi keburukan yang nggak berkurang, itu dianggap Ramadannya gagal. Karena kalau amal soleh naik ya semua orang begitu. Semangat sholatnya ningkat apanya. Kalau ya kita ini bicara udah naik level ya. Bicara orang biasa bagus, alhamdulillah. Tapi justru Ramadan itu harus berkurang itu keburukan, berkurang dosa, berkurang kemaksiatan, berkurang apa bahasa kita? Kesalahan-kesalahan. Jadi inti Ramadan itu justru gitu.
Makanya ada orang kerjanya tidur aja, bisa berpahala aja Pak. Kenapa? Karena kalau dia bangun, khawatir dia bikin dosa, akhirnya dia tidur terus. Ya nggak apa-apa, asal habis itu dia sholat lagi. Yang wajib-wajib aja, tapi dia banyak diamnya dia. Karena kalau dia bangun, hawa nafsunya nggak terkendali. Ini orang yang spesial, kita bukan kita. Kalau kita sih enggak, kan gitu. Akhirnya dia tidur aja dia. Daripada kalau dia bangun, mulutnya nggak bisa dia jaga. Dia bangun, matanya nggak, udah gue bagus buat tidur aja. Nggak bagus itu, nggak apa-apa. Itu mungkin level yang paling dia bisa gitu. Yang paling bagus kan Pak, tinggalkan keburukan, perbanyak. Tapi kalau tidak ada pilihan, hanya kerjakan baik atau terpaksa kerjakan buruk, maka lebih bagus apa? Meninggalkan keburukan, lebih banyak pahalanya. Di bulan Ramadan berhenti merokok, nggak apa-apa, jangan merokok. Itu top, kalau bisa. Jangan berhenti merokoknya siang, malam merokok deh, ya apa bedanya? Tidak ada bedanya. Nah jadi gitu. Jadi bagaimana kita nanti yang berkualitas tuh di situ nanti itu. Justru Ramadan itu bulan apa? Bulan istilah saya penghapusan dosa, bulan mengurangi keburukan-keburukan dan kemaksiatan. Jadi kalau istilah bahasa kitanya amalnya naik, dosanya tetap, nah ini nggak dihitung sebenarnya, hitungnya ya gagal gitu. Harus dosanya turun, harus kemaksiatannya turun. Ibu-ibu yang biasa ngomel di bulan Ramadan, tahan jangan ngomel. Yang biasa marah, tahan jangan marah. Apa lagi? Misalnya yang di apa tuh? Yang bisa bikin apa? Yang biasa kongkow-kongkow, dia bagus tak usah. Pilihannya banyak zikir atau banyak kongkow, atau bisa nahan kongkow. Ya sudah, lebih bagus nahan kongkow, walaupun tak bisa berzikir, diam. Itulah inti dari puasa itu. Jadi puasa itu bukan mengerjakan, tapi apa? Meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan yang buruk, meninggalkan yang ini. Pokoknya semua yang buruk-buruk bisa kita tinggalkan. Wah, itu pahalanya top. Makanya kalau kita bilang, amal apa di dalam puasa yang paling tinggi? Apa Bu? Selain sholat, apa amal yang paling tinggi? Ya puasa itu sendiri. Nah inti dari puasa ya menahan diri itu. Cuman menahan dirinya bukan siang doang. Termasuk yang kita tahan di siang kan cuma 3 ini doang. Bukan berarti siang jangan bohong, malam boleh bohong. Ini nggak bisa. Siang nggak boleh, malam nggak boleh. Jadi gitu, banyak orang gitu. Jadi siang dia nggak mau, dia maaf saya lagi puasa, ntar malam aja kan gitu. Kalau main truk dia apa ini? Malam-malam aja gitu, ya nggak apa. Kalau belum apa namanya, tenis meja. Oke, balik ke yang tadi. Nah jadi ini ilmu-ilmu yang ketiga yang mesti kita pelajari. Ya, satu ilmu apa tadi? Ilmu yang berkaitan tentang puasa itu sendiri. Yang kedua, ilmu tentang amal-amal di dalamnya. Apa aja amal-amal di dalamnya? Harus belajar tentang berkualitas. Baru ketiga, hal-hal yang bisa merusak pun. Nah yang keempat, ini yang saya bilang dulu ya, ilmu-ilmu yang saya bilang dulu, ilmu-ilmu hati. Ya, ilmu-ilmu hati, ilmu-ilmu jiwa. Nah ini yang berat tuh di situ. Ini kualitasnya justru tadi di situ. Ya, bagaimana supaya membersihkan hati, bagaimana hati ini biar hidup amal-amal hati. Oh, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ini puasa orang yang khawasul khawas. Jadi gitu. Ada orang kan kalau Muzal itu kan pertama puasa orang awam, yang kedua puasa orang khusus, yang ketiga puasa orang ya khususul khusus atau khawasul khawas. Ya, yang orang yang sangat khusus.
Itu udah perbaikan hati semua itu. Nah, jadi itu sedikit yang pertama tentang persiapan ilmu. Ya. Kalau tak mau tak mau baca buku, buka YouTube. Kalau tak juga buka apa tadi? ChatGPT. Itu bayar dulu tuh. Berapa bayarnya, Pak? Ada yang punya sini? Berapa bayarnya? Oh, rupanya gratis itu sekali doang ya. Yang kedua nggak mau lagi dia ya. Kok nggak mau saya nih? Tekan lagi. Mau dia. Nggak mau dia, Pak. Daftarkan diri Anda. Oh, belum daftar, Pak. Oke, yang kedua. Persiapan apa yang kedua? Nah, ini saya bilang dulu, ingat lagi. Persiapan amal. Latihan amal. Pemanasan amal. Itu perlu mulai sekarang. Mulai masuk Rajab ini, amal-amal yang nanti perlu kita persiapkan, sekarang kita panasin. Yang tak biasa tahajud, mulai rajin tahajud. Yang tak biasa baca Quran, mulai biasa baca Quran. Jadi harus kita, supaya apa? Supaya jangan sampai Ramadan datang nanti terkejut badan. Apa terkejut badan? Apa terkejut badan? Kaget. Kan banyak orang kaget, Pak. Yang nggak biasa ke masjid, latihan ke masjid sekarang. Sayang ya, ini yang saya ngomongin ini yang orang rajin ke masjid. Harusnya ini ceramah di khutbah Jumat misalnya gitu. Yang nggak biasa ke masjid, latihan. Nah, ini enggak. Mulai dia ke masjid pas lagi Ramadan. Itu hari pertama itu, coba lihat. Hari kedua udah hilang. Coba nih Pak, kita bikin pendataan. Siapa di sini bagian ini di sini? Bikin pendataan Masjid Al-Falah ini malam kedua berapa persen berkurang? Udah pasti ada yang berkurang nih. Ada yang hilang. Malam pertama doang. Malam ketiga berapa persen hilang? Berapa kecepatan penurunannya? Wah. Kak Yuli, berapa kecepatan penurunannya? Sampai nanti hari ke-30. Nah kenapa? Ya tadi, karena badannya nggak dilatih. Jadi begitu Ramadan datang, terkejut badan. Kaget. Kalau olahraga, nggak biasa olahraga, tiba-tiba olahraga, apalagi olahraganya langsung full speed. Nah, sih habis itu mabok. Habis itu pegel-pegel. Berhenti 2 bulan. Nah sekarang harus sudah latihan-latihan yang begitu. Nggak biasa ngaji, mulai sekarang ngaji. Dilatih, nggak biasanya 1 juz. Kalau dulu nggak biasa 1 juz, biasa cuma 2 halaman. Sekarang bikin setengah juz. Supaya begitu Ramadan bisa 1 juz. Mulai Ramadan usahakan minimal 1 juz. Usahakan Ramadan tuh khatam 1 kali minimal. Nah supaya berkualitas, khatamnya beserta terjemahannya. Gitu kan. Ramadan khatam Quran beserta terjemahan. Supaya berkualitas, bukan baca doang. Ya jadi gitu. Ya, jadi usahakan kita latihan di sini, pemanasan. Makanya Nabi berdoa, barik Allahumma barik lana fi Rajab, itu supaya di Rajab ini sudah mulai. Nah, bagi ibu-ibu yang masih ada utang, mulai bayar. Bayar utang, jangan sampai Ramadan datang masih punya utang. Ada ulama yang berpendapat kalau masih ada utang bayarnya double. Gitu, bayar fidyah juga, bayar juga ininya. Karena udah lewat waktunya. Dianggap 1 tahun udah lewat, jadi bayarnya double. Nah, jadi jadi balik daripada kaji kita. Nah, jadi yang kedua ini latihan pemanasan. Apa yang ya, dilatih Bu ya, apa aja? Silahkan dilatih mulai sekarang. Yang nggak biasa zikir, latihan zikir. Duduk, berzikir, latihan zikir setengah jam. Ya, yang biasa setengah jam, latihan 1 jam. Jadi begitu Ramadan datang, badan kita sudah apa bahasanya? Udah badan ini? Udah enak gitu loh.
Kalau udah pemanasan duluan, udah lentur. Nah, kalau dalam konteks fisik dia udah lentur. Begitu Ramadan datang, bisa apa? Bisa maksimal. Nah, yang ketiga ini yang agak bahasa kita yang perlu kita persiapkan. Ya mulai sekarang pasang target. Siapkan target. Apa target kita Ramadan ini? Bikin target amal. Target besarnya takwa harus dapat. Nanti kita belajar tentang takwa. Target amal, bikin. Harus ada target amal. Istilah saya target itu ada 3. 1, target amal. Naik, yang saya bilang tadi di awal. Target yang kedua, target dosa. Dosa harus turun. Keburukan harus tuh. Makanya catat. Apa dosa saya? Apa keburukan saya? Apa yang ini? Catat. Ini harus turun Ramadan. Saya tukang marah, harus turun marahnya. Jadi gitu. Saya tukang ini, saya tukang kongko, saya tukang bohong, turun bohongnya. Dan seterusnya. Harus Ramadan ini berkurang keburukan-keburukan kita. Baik keburukan dalam konteks dosa maupun keburukan dalam konteks kemanusiaan. Nah, yang ketiga saya bilang kemarin itu, yang agak berat tadi, yang tadi tentang apa? Ya, tentang apa yang ketiga ini? Nah, ini yang harus target hati tadi itu, amal-amal hati. Wah, ini mesti kita maksimalkan amal-amal hati ini. Ikhlas, khusyuk, syukur, tawakal, yakin. Ya. Apa dosa-dosa hati? Apa dosa-dosa hati, Bu? Putus asa, iri, dengki, sombong. Nah, itu ditarget. Ini bagian dari target kita. Hati kita Ramadan harus makin bersih. Suuzon, mulai banyak berkurang. Yang muncul adalah husnuzon. Ya, perasaan negatif banyak berkurang, harus perasaan positif. Pikiran negatif harus banyak berkurang. Jadi Ramadan membangun pikiran positif. Setiap ada berita, coba tanggapi positif pikirannya. Ramadan. Walaupun mungkin banyak negatif, coba latihan tanggapan positif. Pikiran positif. Apa hikmahnya ini banjir ini? Apa hikmahnya bencana ini? Oke, kita kritik pemerintah dalam konteks supaya pemerintah sadar, tapi apa hikmahnya? Karena bencana itu, Bu, bukan hanya sekedar kesalahan fisik. Bisa juga bencana itu karena kesalahan non-fisik. Banyak orang nggak tahu, bisa jadi kesalahan non-fisik. Karena dosa-dosa. Bisa. Ya, jadi gitu. Jadi kalau kita baca surat surat 30 ayat 41 tuh, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, telah nampak kerusakan di langit dan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia. Nah, kalau kita lihat tafsir di situ bukan hanya kalau dalam konteks sekarang tangan tuh ya menebang hutan, menambang sembarangan, semua itu konteks. Tapi dalam konteks dosa juga, itu perbuatan tangan itu ya perbuatan dosa. Gara-gara dosa akhirnya Allah rasakan akibat dari perbuatan itu. Ya, yang menebang, apa yang menebang? Ya orang pusat, yang bikin maksiat orang lokal. Ya kenalah dua-duanya. Yang bikin rusak orang pusat, tapi daerah sekitar itu banyak yang bertakwa, banyak yang soleh, ya bisa jadi Allah tambah. Nggak dilewatin di situ bencananya, dilewatin ke sana bencananya. Bisa begitu. Nah, kalau kita lihat azab-azab dulu bencana di zaman Nabi Nuh, banjir yang menenggelamkan seluruh negeri. Itu kan bukan gara-gara apa? Gara-gara nebang pohon nggak itu? Pak, gara-gara nebang pohon nggak kira-kira? Banjir Nabi Nuh. Mana lebih dahsyat? Banjir Nabi Nuh atau banjir kita yang
di Aceh kemarin. Ini kita evaluasi ya. Ya kita doakan saudara-saudara kita diberi. Kenapa? Karena penebangan nggak ada tuh Al-Quran disebut kaum Nabi Nuh nebang hutan, bikin tambang, nggak ada. Jadi bikin apa orang itu? Bikin dosa. Akhirnya Allah turunkan azab itu berupa banjir yang lebih dahsyat daripada. Kalau ini kan yang turun cuma langit. Kalau zaman Nabi Nuh tuh bukan hanya langit yang turun, bawah pun naik dia. Makanya pantas bisa menenggelamkan seluruh negeri. Bayangkan kalau seluruh negeri tenggelam. Kalau kita kan baru cuma kota doang atau kampung. Ini negeri. Berarti Indonesia tenggelam misalnya gitu kan. Mana itu gitu? Gimana banjirnya? Kalau udah Indonesia tenggelam misalnya. Nah, balik pada kajian kita. Ya jangan-jangan juga karena dosa. Jadi kena musibah. Tapi lagi-lagi musibah itu hikmahnya apa? Bagus tetap hikmah musibah itu bagus. Kan saya bilang kan, pasti ada 4 kelompok yang dikena musibah itu, pasti ada 4 kelompok di situ. Ya, apakah di Aceh dimanapun, mau banjir, mau gempa, mau gunung, pasti 4 kelompok orang yang kena. Satu, di dalamnya ada orang kafir pasti. Betul atau betul? Yang kedua, pasti ada orang zalim. Betul atau betul? Yang ketiga, ada orang yang muktasid, 50-50, STMJ. Tahu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Yang keempat, ada orang soleh. Kan 4 orang di situ. Nah, semua itu bermakna. Bagi orang kafir dan orang zalim, itu adalah persekot azab. Apa persekot azab? Ya persekot azab, itu yang DP-nya. Bagi orang muktasid, peringatan, sentilan, sentulun, apalah namanya. Ya, diingatkan sama Allah. Ya, jadi diingatkan. At least menghapuskan dosa. Jadi kan mekanismenya oke. Ada di situ yang ini, lumayan kan dosa dihapus. Habis kata Allah, pahala kau, sholat kau nggak bisa menghapus dosa kau, Ramadan kau nggak bisa menghapus dosa kau, sedekah kau nggak bisa menghapus dosa kau. Nah sekarang kalau gitu gimana cara menghapusnya? Kasih musibah, kan bisa begitu. Nah yang keempat, orang soleh ngangkat derajat, kan berarti apa? Manfaat semua kan? Maka kita selalu berpikir positif. Oh, ya dalam konteks bencana ya kita harus bantu. Nah, ya, yang kelima ya bagi orang yang di luar tuh ya ini ujian. Bagi kita ini ujian nih. Bagi di luar yang apa namanya? Di luar yang 4 kena itu ya kita di luar itu kita ujian, mau bantu enggak? Mau nolong enggak? Jadi orang nolong dari luar negeri dia apa? Ditolak, sok jago kali. Nggak tahu kita alasannya apa. Harga diri akan susah juga masuk akal gitu. Ya, nggak kadang-kadang nggak masuk akal. Walau alam lah. Apa di balik itu gitu. Nggak ngerti gitu. Nggak nyampe apa namanya. Apakah ini termasuk ilmu hakikat gitu? Nggak ngerti juga gitu. Kadang-kadang bingung sih. Apa ini masuk ilmu hakikat nah? Kan nggak ngerti kita di balik. Kenapa ditolak? Dikasih apa kemarin beras mana? Di 30 ton ditolak. Ya, tapi ternyata bagus ditolak, dikasih Muhammadiyah yang ngalurin. Bagus juga lah strategi. Kenapa? Mati. Oh hemat baterai. Nah jadi gitu. Ya jadi kan musibah itu tetap ada hikmahnya. Nah balik saya bikin tadi. Ya, jadi balik pada apa namanya? Pada kaji kita. Jadi perbaikan hati ini penting. Jadi target hati. Jadi hati kita harus lebih baik. Pasang target. Terutama ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ini godaan hatinya banyak banget nih. Seujonnya, ibu ya.
Makanya kata orang, ibu-ibu itu lebih banyak menggunakan perasaan daripada menggunakan akalnya. Itu perbaikan-perbaikan hati juga itu. Suujon, apalagi? Ya iri, dengki, sebel, dendam, macam-macam lah. Nah, jadi harus ada target. Jadi target hati harus gimana? Itu penting. Nah, sekarang masuk kita pada strategi. Harus bikin strategi. Gimana cara strategi kita Ramadan ini biar maksimal? Harus dibikin apa strateginya? Ramadan kali ini harus lebih berkualitas. Strateginya gimana? Beda orang, beda strategi. Nah, istilah saya, pertama, karena kita ingin memaksimalkan amal, gimana strategi supaya amal kita maksimal? Kalau saya bilang dulu, kalau bisa di apa Bu Ibu, dicatat supaya kita tahu strateginya harus apa. Ini ada 3 strategi. Strategi pertama, amal itu harus naik terus 30 hari. Kalau bisa makin terakhir makin justru makin puncaknya. Nah, kalau kayak gitu strateginya berarti gimana? Jangan di awal jangan langsung habiskan, jangan, pemanasan aja dulu. Kayak istilah saya, kalau Ramadan datang, nggak usah langsung di-push Bu, santai aja. Ini kita lari-lari maraton, bukan lari apa? Bukan lari sprint. Biasa baca Quran 1 juz, ini 1 juz lebih dikit. Jangan nggak pernah baca Quran, tiba-tiba baca Quran 5 juz 1 hari. Bebuih-buih mulut tuh. Ya, jadi strategi pertama, amal kita 30 hari harus naik. Untuk bisa tahu itu ya catat kalau bisa. Oke, catat. Oke, minggu pertama ya Ramadan kita ya sekian, gimana? Minggu kedua kayak gini, minggu ketiga gini, minggu keempat gini. Jadi itu strategi pertama. Itu istilahnya strategi amal. Nah, yang kedua yang saya bilang kemarin dulu pernah strategi infak. Bagaimana biar kita bisa berinfak maksimal? Bikin strateginya. Gimana strateginya Pak Edi? Gimana strateginya Pak Juli, Pak Andika? Supaya maksimal. Ingat kalau saya belajar tentang apa namanya? Tentang infak. Yang pertama patok dulu berapa mau kita keluarkan. Ramadan ini kira-kira berapa mau kita habiskan? 2 miliar Ustadz, oke, siapkan 2 miliar. Tapi duitnya nggak cukup, apa yang perlu jual? Jual tanah yang masih banyak sisa. Jadi tanah-tanah yang apa itu jual sekarang cepat-cepat untuk diinfakkan Ramadan. Oh, tanah sengketa jangan. Oh, tanah sengketa jangan. Ya contoh ya, itu masing-masing kita silakan bikin strategi Pak, bagaimana amal. Kalau tak bisa strateginya nebeng, saya mau nebeng aja, nggak apa-apa nebeng. Ya, ikut program apa namanya? Ikut program masjid. Kalau nggak punya program kita, ikut program masjid. Kan sekarang, kalau bisa saya pikir Ramadan ini Pak, siapa namanya? Siapa ketua DKM? Mana Pak DKM? Rata-rata orang nggak punya program, nggak punya strategi. Ramadan bikin maksimal. Kalau bisa program tuh ada 2, program masjid sama program jamaah kita bikin. Disiapin itu. Supaya apa? Supaya kadang-kadang jamaah yang tidak punya program, yang nggak punya strategi, kita kasih nih. Jadi kan bagian dari pelayanan juga kan gitu. Yang program hafalan, siapkan ustadz-ustadz banyak hafalan itu. Program tahsin bikin. Tahsin 1 hari 3 kali. Misal gitu loh. Pagi, siang, sore, silakan pilih. Mana apa namanya? Mana ustadz kita yang bisa. Nah, jadi bikin program-program. Supaya apa? Karena banyak orang yang nggak punya strategi, nggak punya program. Akhirnya ya Ramadan, tapi kita siapkan. Masjid punya apa namanya? Punya bukan kewajiban lah, apa istilah kita. Ya kalau bilang wajib boleh juga. Supaya apa? Jadi jangan sampai masjidnya asik ngumpulin uang aja. Semua dikumpulin, tapi apa?
bab program tak dibikin. Ya marah juga orang kadang-kadang kan. Kalau kita siapkan pelayanan kan ada kita lihat masjid-masjid yang, wih top banget, programnya full. Ya, jadi program itikaf masih ada nggak program itikaf sini? Ya, jadi kalau bisa tiap hari ada apa namanya, ada program. Ya, habis subuh apa, terus duha, terus zuhur, terus asar, terus buka puasa bersama, terus tarawih, terus tadarus, terus qiyamul lail. Jadi orang-orang yang nggak punya, dia tinggal apa namanya, nebeng. Kan bagus jadi amal soleh. Nah kalau enggak, ya kita bikin sendiri. Ya, alhamdulillah ya. Di apa namanya, di kita di Bogor nih banyak masjid yang punya program. Silakan. Oh kayaknya saya nggak cocok program Al-Falah, saya mau masjid sebelah. Nggak apa-apa, silakan. Yang penting maksimal. Salah satu strateginya, saya Ustadz, saya susah kali saya bangun malam, saya bisanya, udah tidak, susah tahajud sendiri, ikut tahajud berjamaah, cari masjid mana yang ada pakai tahajudnya berjamaah, ikut nebeng. Bos saya nggak mau tarawih cuma 8, saya pengen tarawihnya 1 juz tiap hari, cari masjid mana, ya nggak apa-apa, silakan. Di sini 1 malam 1 juz. 1 hari. Oh, maghrib, isya, subuh, oke, nggak apa-apa. Tarawih, nggak apa-apa, bagus. Jadi pasang, bikin strategi, bikin program, bikin planning. Supaya Ramadan datang, siap kita. Ya, nah yang terakhir, ini persiapan yang terakhir, nah ini yang penting juga, ya, last but not least, termasuk juga persiapan kesehatan, Pak. Ya, yang kita sakit-sakit, mulai sekarang doa, ya Allah sembuhkan. Ya, yang sakit mah mulai berobat supaya kalau Ramadan datang kita bisa lebih sehat. Ya, termasuk juga persiapan fisik, nggak apa-apa. Ya, niatkan udah, ya Allah supaya badan saya lebih sehat, yang banyak. Jangan sampai Ramadan datang kita masih sakit-sakit. Ya, sayang kalau Ramadan datang kita tidak maksimal. Ya nggak apa-apa juga kalau sakit, ya bisa diganti. Tapi kan sayang kalau diganti, ya, atau ganti pakai vidya, kan sayang. Misalnya kalau bisa kan puasa. Ada yang umur 80 tahun orang masih kuat apa namanya? Kuat puasa. Ada masih 80 tahun, 85 masih kuat puasa. Bagus sekali. Nah, jadi termasuk juga persiapan kesehatan. Ya, mulai sekarang, nah kalau kita sehat kan kalau niatnya Pak, udah doa, udah siap. Itu gunanya Pak. Gunanya doa, Bu, terus kita siap-siap. Ini gunanya nih. Doa terus persiapan. Meninggal kita di tengah jalan, belum nyampe Ramadan, dihitung kita dapat Ramadannya. Itu enaknya. Kita udah berdoa nih, apa doanya tadi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tiap hari doanya itu. Tiap hari doanya itu. Ibu biasa doa antar azan dan iqamat, doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau 5 kali doa berarti 5 kali sampai nanti ya. Kalau udah Sya'ban jangan Rajab lagi, Allahumma barik lana fi Sya'bana gitu. Balighna Ramadan. Kalau udah Ramadan jangan balighna Ramadan lagi. Balighna di ujung, balighnya. Nah, jadi udah berdoa, ibu udah siap-siap. Terus meninggal kita di tengah, meninggal di Rajab, mudah-mudahan sampai lah. Tapi amal itu jadi sampai, oh dihitung sama Allah. Ini sampai Ramadannya. Atau yang kedua, takdirnya harusnya meninggal. Tapi karena kita berdoa dan kita siap-siap, Allah bilang, ini sungguh-sungguh nih sampai Ramadan nih. Harusnya meninggal pertengahan Rajab. Harusnya meninggal pertengahan Sya'ban. Akhirnya Allah panjangkan umur sampai Ramadan. Kan bisa begitu. Amin. Jadi doa terus siap-siap. Ya sudah. Bismillah, insya Allah Ramadan nanti datang. Nah, termasuk juga mungkin sedikit sebagai ini. Nah, ini di anak-anak kita pun udah perlu kita angkat-angkatin, kita sosialisasi. Nah, udah 2 bulan lagi loh. Kalau bisa di rumah tuh bikin kalender yang apa? 60, 59 apa namanya? Countdown. Hitung mundur.
supaya oh iya udah dekat. Nah saya kira dengan insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk lebih pada intinya, ya, mengulang kaji lagi bagaimana meraih takwa, bagaimana mengendalikan hawa nafsu, bagaimana ibadah yang berkualitas, bagaimana memperbaiki hati dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah kita bahas supaya Ramadan datang kita punya bekal yang cukup untuk menghadapi Ramadan. Walau alam bisawab. Ya, masih ada waktu syuruk. Masih ada waktu syuruk nggak? Udah habis ya? Syuruk 33 tambah 15. Itu berapa itu? 48. Oh masih, ya masih syuruk apa-apa. Ya, atau awal duha. Mari kita baca hamdalah. Nah, doa penutup majelis. Subhanallah, asyhadu ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.